Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wahyu Ramadhani dengan NIM 56. Pada kali ini saya akan membahas beberapa submateri tentang gizi, yaitu pertama ada isi piringku, yang kedua ada 4 sehat 5 sempurna, dan yang ketiga adalah angka kebutuhan zat gizi yang harus kita penuhi dalam seharinya. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengetahui definisi-definisi dari subtema tadi, subjudul tadi. Yang pertama ada isi piringku. Isi piringku adalah penekanan atau panduan gizi seimbang yang menggantikan konsep 4 sehat 5 sempurna. Dan konsep ini menekankan keseimbangan gizi dalam satu piring makanan. Itu untuk isi piringku. Untuk isinya nanti saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya ada 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu diterapkan pada tahun 1950-an dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi melalui beberapa kelompok makanan. Nah, kenapa tadi isi piringku itu menggantikan konsep 4 sehat 5 sempurna? Karena di konsep 4 sehat 5 sempurna itu tidak memperhitungkan keseimbangan per porsinya, pergerakan makanan dan zat gizi makro maupun mikro. Nah, sedangkan isi piringku tadi, nah ini saya jelaskan, di isi piringku nanti komposisi dalam satu piring itu ada sepertiga bagian piring itu karbohidrat, di mana ada sumber energi, kemudian seperti nasi, jagung, kentang, atau ubi, atau karbohidrat yang lainnya di sepertiga dari isi piringku tadi. Kemudian di dalamnya itu ada protein hewani seperti ikan, ayam, telur, atau daging. Ada protein nabati, ada tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Dan sepertiga piring lagi itu isinya sayur-sayuran. Seperti apa? Seperti sumber serat, vitamin, dan mineral di dalam sepertiga dari isi piring tadi. Kemudian sepertiga lagi di isi piringnya itu sumbernya dari vitamin seperti mineral dan antioksidan. Dan untuk sandingannya itu kita minum 8 gelas per hari. Nah, dan perlu kita ketahui prinsip dari isi piringku itu adalah batasi gula, garam, dan lemak. Untuk gula sendiri itu maksimal dalam sehari itu 50 gram. Dan untuk garam itu 5 gram. Untuk lemaknya perharinya itu 67 gram. Kemudian diselingi oleh aktivitas fisik lainnya seperti berjalan, menyapu, ataupun aktivitas fisik ringan, sedang, ataupun berat, setidaknya 30 menit setiap hari. Untuk 4 sehat 5 sempurna tadi yang saya jelaskan, yang diterapkan pada tahun 1950-an itu kan ada 5 kelompok beberapa makanan kan. Itu pertama ada makanan pokok seperti nasi, roti, ataupun jagung, itu bisa kita pilih. Kemudian ada lauk pauk seperti ikan, ayam, daging, tahu, maupun tempe, protein nabati ataupun hewani, dan sayur-sayuran itu seperti kangkung, bayam, wortel, dan sayur-sayuran lainnya. Setelah itu ada buah-buahan, seperti pisang, apel, jeruk, mangga, ataupun buah-buah lainnya yang berbau buah-buah. Dan yang terakhir ada susu. Nah, susu itu sebagai pelengkap gizi. Nah, tapi di 4 sehat 5 sempurna tadi ini 4 sehat 5 sempurna ini tidak ditakar seperti isi piringmu tadi kan ada sepertiga, tapi di 4 sehat 5 sempurna tadi ini tidak ada takarannya. Oleh karena itu sekarang kita menggunakan isi piringku, karena lebih spesifik ke dalam satu piring itu kita membutuhkan berapa protein, berapa karbo, berapa gram gula, dan ditakar sesuai takaran yang ditentukan. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang angka kebutuhan zat gizi kita. Jadi zat gizi itu ada dua, ada makro dan mikro. Nah, kebutuhan gizi ini ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Untuk pertama kita membahas zat gizi makro. Untuk zat gizi makro yaitu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat 45-65% total energi harian.
dalam kurung tanda kutip, yaitu 250 sampai 300 gram untuk orang dewasa atau rata-rata orang dewasa. Nah, untuk proteinnya untuk dewasa dalam sehari itu untuk dewasa itu 56 gram per hari untuk pria, untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan itu 46 gram dalam sehari. Dan untuk anak-anak itu 1 sampai 2 gram kilogram per berat badan. Seperti itu. Untuk lemaknya 20 sampai 35% total energi harian. 55 sampai 78 gram per hari. Jadi kebutuhan tersebut harus kita masukkan ke dalam tubuh seperti karbo, protein, lemak itu harus tercukupi supaya gizi kita itu terpenuhi. Untuk yang zat gizi makro itu ada beberapa, ada vitamin, mineral. Nah, di vitamin sendiri itu ada beberapa banyak vitamin. Tapi yang sebutkan yang penting-penting saja, yaitu ada vitamin A, vitamin C, vitamin D. Untuk vitamin A itu dalam sehari itu 600 sampai 700 mcg dan vitamin C itu 75 sampai 90 dan vitamin D itu 15 per harinya ya, per harinya. Untuk mineral, kalsium, ada kalsium, zat besi, seng atau zinc. Itu untuk kalsium per harinya itu 1000 mg per hari. Untuk zat besinya itu untuk pria dan wanita berbeda. Untuk pria itu 8 mg, untuk laki-laki. Untuk perempuan itu 18 mg. Untuk zinc, kebutuhan zinc yang kita harus penuhi itu 8 sampai 11 mg per hari. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat, karena gizi itu sekarang perlu kita tingkatkan karena banyak orang yang sekarang itu kekurangan gizi karena tidak mengetahui kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu materi yang saya sampaikan ini supaya kalian tahu, atau yang melihat video ini tahu bagaimana cara untuk mengelola makanan, ada kadar-kadarnya, itu tahu berapa kebutuhan pokok atau kebutuhan gizi yang harus kita tentukan, yang harus kita masukkan ke dalam tubuh. Itu cukup sekian dari saya, Rizky Wahyu. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.